Di samping itu saya juga pernah bermimpi yang bersatria juga. Jadi Syekh Abdul Qadir datang ke rumah. Ke Mekah itu gampang, kalau naik haji itu susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini senang nih, dari Jakarta kita bisa silaturahim ke Semarang, tepatnya di daerah Gayam Sari. Ya, Banteng Utara, Gayam Sari. Banteng ya? Ya, Banteng Utara. Ini alhamdulillah nih, rumah Pak Yai ini memang benar-benar sejuk. Daerah-daerah Semarang ini kan agak Semarangnya ke arah ini ya, ke arah timur ya, ke arah timur. Alhamdulillah agak mendung ya, agak sejuk ya. Karena agak mendung Pak Yai pas musim hujan. Nih alhamdulillah nih Pak Yai, kami bisa bersilaturahim. Teman-teman, Pak Yai merupakan tokoh yang pertama nih kita kunjungi di Jawa Tengah untuk Safari Podcast. Karena nanti kita nih selama 1 pekan nih Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon rencananya. Jadi insya Allah sampai akhir pekan itu selama sepekan kita akan mengunjungi wakil talqin dan juga para pengurus dan mubalik yang berkesempatan untuk hadir di podcast ini. Nah Pak Kiai, ini boleh cerita sedikit nggak nih Pak Kiai? Pak Kiai ini masa kecil tuh tinggal di mana tuh? Masa kecil? Ya, saya itu lahir di desa Magelang ya. Di Magelang, bukan di Semarang berarti ya? Bukan, Magelang. Asli Magelang. Antara Borobudur Tempuran, jadi dekat. Dari Borobudur hanya 5 kilo. Berarti dulu kalau jalan-jalan sering ke Borobudur Pak Yai? Sekolahnya di sana, SMP di sana. SMP di sana. SMP di sana, madrasah. Oh gitu. Madrasah. Tapi ya itu karena tahun 55, terus saya main sarungan kalau sekolah. Sarungan tanpa alas kaki. Itu kelas berapa tahun 55 Pak Yai? Kelas 1. SD? Bukan, SMP ya, madrasah namanya. Madrasah. Madrasah. Berarti Pak Yai kelahiran tahun 43. 43. Kalau sekarang ini berarti sudah 79 jalan. 79. Ya, jalan 79. Masya Allah, masih sehat. Alhamdulillah. Dan barokah. Amin. Nah itu sekolah sarungan gimana ceritanya tuh Pak Yai? Saya kan madrasah namanya. Madrasah itu ya hampir semua murid sarungan semua. Gitu. Ya. Termasuk guru? Gurunya juga pakai sarung. Gitu. Ya, ibu siswa putih ya pakai kain. Kain ya. Di mana tuh Pak Yai nama Borobudur. madrasahnya? Jadi madrasah Islam Borobudur itu. Di bawah candi itu. Madrasah Islam Borobudur. Ya, tahun 55 saya masuk sampai 58. 58. Oke. Cuma ya itu karena di desa belum ada listrik, nggak pernah belajar. Jadi saya tuh termasuk yang tidak lulus, SMP-nya nggak punya ijazah. Gitu. Tapi lanjut ke aliyahnya gimana? Aliyahnya ke Jogja, SMA Muhammadiyah. Masuk SMA. Yang dibutuhkan ya surat tanda tamat belajar, bukan ijazah. Oke. Surat tanda tamat belajar. Ya. Tidak lulus nggak perlu disebutkan, tapi tamat belajar. Gitu. Terus masuk SMA Muhammadiyah Jogja 2. SMA Muhammadiyah Jogja itu tahun 58 sampai 61. Begitu selesai yang di madrasah langsung lanjut ke Jogja. Kenapa milih ke Jogja Pak Yai? Ya pertama ya konon Jogja itu kan kota pelajar. Semula itu maunya ke Mualimin waktu itu rencana. Gitu. Tapi kok nggak tahu kok ada yang di Borobudur, ada teman yang dia juga sekolah di SMA Muhammadiyah. Ya sudah, yang dia yang bisa mengantarkan sudah. Semula memang Mualimin atau Gondor waktu itu. Gitu. Ya, tapi akhirnya ke SMA Muhammadiyah itu. Ya. Selain Pak Yai ada nggak teman-teman dari Borobudur atau Magelang itu juga yang ke Jogja? Tidak ada, sorangan sendiri. Itu ngekos di sana atau di Laju Pak Yai? Ngekos. Di Laju jauh. Iya ngekos. Ya. Ikut Pak D saya. Saya kan Ade. jadi tentara, jadi kok di Jogja saya ikut Pak D. SMA tahun 58 di SMA Muhammadiyah Jogja. Lulus tahun 61. Terus kuliah ya lalu. Kuliah langsung di UGM. Fakultas Sastra Pak. Ambil apa Pak Yai? Fakultas Sastra. Sastra. Berarti pintar bikin puisi nih Pak Yai. Tidak. Kan ada kalau yang Iwan Jogja tuh Pak Dimari tuh. Dimari. Dia di UGM. Sastra Arab. Itu jauh ya. Sastra Arab jauh ya. Jauh beda. Ya. Apa Pak Kiai yang membuat Pak Kiai itu senang dengan sastra, mesti memilih sastra gitu? Jadi waktu itu karena saya memang SMA itu SMA bahasa ya. Iya. Jadi semula waktu itu satu maunya kan saya Inggris. mendaftar sastra, tapi kok tidak tahu kok akhirnya masuk sastra Indonesia. Jadi barangkali memang
Padahal saya merasa bahasa Inggris itu bagus di SMA. Gitu. Bahasa cuma yang jelek bahasa Jerman. Sehingga ujian itu saya bahasa Jerman jelek. Waduh, jangan-jangan nanti nggak terima di UGM saat itu. Akhirnya lalu milih bahasa Indonesia, Jawa Timur, bahasa Timur akhirnya. Ya, jadi mulai 61 itu masuk di sana. Angkatan 61 berarti Pak Yai. Iya. Angkatan 61. Selesai Pak Yai dari sastra UGM Saya itu tahun 6 berapa? Tahun 70. Oh 70. Karena dulu ada peristiwa Gestapo itu kan vakum 1 tahun lebih ada kuliah ya. Pergolakan. Sarjana muda tahun 65, sarjana muda ada 166 saya lupa. Itu jadi asisten di Undip dan waktu masih bisa asisten sarjana muda dengan golongan 2C waktu itu. 67 sudah punya SK saya itu. Jadi tahun 67. Nah, tahun 65 itu kan pergolakan tuh ya. Itu gimana suasana saat itu tuh Pak Yai mengalami itu? Udah dewasa tuh Pak Yai. Kebetulan saya tuh ditunjuk di ketua komisariat HMI Fakultas Sastra. Wah. Ya ikut mimpin demo-demo itu. Ini nurun ke Anies nih. Ya. Cuma saya kebetulan punya bodyguard orang Madura. Oh gitu. Dia selalu bawa celurit tuh kemana-mana. Oh, emang suasana saat itu memang mencekam ya Pak ya? Wah iya, Jogja tuh mencekam sekali tuh. Gitu. Jadi sering demo itu biasa tuh demo. Jadi dulu penggerak nih Pak Yai? Tapi saya di belakang, cuma saya mengordinir gitu. Kalau ada lempar-lempar batu, kono-kono aku tak lempar. Itu kan lempar-lempar batu sama dulu Gemini. Gemini sama HMI kan rame. Betul masa-masa itu ya. Iya. Nah itu berarti Pak Kiai itu selesai tahun 70. Ya 70. Lepas itu lanjut lagi atau langsung di sini, langsung di Undip. Lanjut ya? Ya Undip, lalu S2 itu 82 ya, kuliah S2. Berarti mulai ngajar di Undip tahun berapa tuh Pak Yai? Asisten tahun 67, asisten. Oh, mulai asisten tahun 67, sarjana muda ya. Oke, masih 67. Boleh waktu itu. Berarti memang awal berkarir Pak Yai di akademik itu di Undip. Ya, di Undip. Sampai dengan pensiun. Ya, sampai dengan pensiun. Terakhir di pensiun itu sebagai ya kalau saya pangkat sudah paling tinggi, cuma tidak sempat jadi guru besar, tapi setara guru besar kata begitu. Namun yang lebih berbagi Pak Kiai memang tidak diangkat dari guru besar, tapi diangkat oleh Pangarsabah sebagai wakil talqin. Ya itu, alhamdulillah itu. Nah itu gimana ceritanya Pak Kiai ini bisa bertemu dengan Pangarsabah, bisa belajar sedikit ke Suralaya. Itu bisa nggak diceritain sedikit Pak? Ya secara singkat barangkali gini. Jadi memang dulu saya pernah diajak oleh dekan saya, waktu kan saya masih tua jurusan nggak salah tuh. Sana itu kan hanya untuk mengetahui bagaimana penyembuhan penderita narkoba lewat zikir. Nah, gitu. Makanya saya ke Abah ikut ya. Cuma waktu itu kita bermalam tidak di Suralaya, justru di Ceceri. Oh di Ceceri. itu tahun berapa Pak Kiai? Tahun 80, sekitar tahun 84 mungkin. Oke, sekitar tahun 84 itu pertama kali Pak Kiai ke Suralaya diajak oleh dekan. Ya, dekannya waktu untuk meneliti terkait penyembuhan korban narkoba. Ya, bukan meneliti tapi sekedar mengetahui, ingin tahu bagaimana penyembuhan, kan sudah dikenal penyembuhan proses zikir dengan zikir untuk sampai Suralaya waktu itu masih ingat nggak Pak Yai? Bukan mungkin hari agak bisa jadi lupa, tetapi pagi, siang, sore, malam waktu itu. Malam ke Ciceri dulu atau langsung ke Suralaya? Ke Suralaya dulu. Ke Suralaya. Tapi kan kemudian putri-putri yang banyak, pengajian putri yang banyak ibu-ibu. Rombongan pakai bus ya, 2 bus lalu. Gitu. Terus karena banyak putrinya, lalu ke Inabah Putri. Oke. Ya ditunjuk di Ajengan Gaos itu. Ajengan Gaos. Jadi semua bermalam di sana. Semua rombongan di sana. Ya, bermalam. Terus kembali lagi ke Suralaya itu paginya. Terus besok harus talqin. Loh, talqin itu apa? Besok talqin di Abah. Akhirnya terus pagi talqin di Abah itu. Rombongan semua. Itu talqinnya di masjid atau di madrasah? Di masjid. Pangarsabah sendiri yang Pangarsabah langsung ya. Bagaimana Pak Kiai pertama kali ketemu Pangarsabah tuh waktu ya untuk tujuan utamanya untuk mengetahui sebenarnya belum tahu tuh talqin itu apa, kita kan tidak tahu talqin. Jadi kan bilang sama belajar zikir, saya mau belajar zikir. Belajar zikir apa? Cuma kita sudah ikut aja. Memang pertama kali nggak tahu kita apain maksudnya belajar zikir. Apapun nggak pernah sebut ini toreko, nggak pernah nggak apa. Jadi siapa belajar zikir sih lah. Ayo mau belajar zikir itu. Oke, jadi itu rombongan mengalir aja masuk ke masjid ikut talqin zikir. Gitu. Habis itu
hampir siap berapa bulan mesti ke Suralaya itu ngantar rombongan-rombongan. Oh gini, jadi setelah Pak Kiai kunjungan pertama untuk mengetahui tentang proses penyembuhan narkoba, itu kan hari itu juga balik ke Semarang, Semarang. Ya. Terus kembali lagi ke Suralaya itu kapan itu? Beberapa kematian pun sebulan kemudian ada yang ikut rombongan ke sana, ada yang mau ikut, ikut ya. Jadi sampai kita punya langganan bis dulu. Hampir tiap bulan itu Pak Yai yang bimbing, nganter ya. Itu apa yang membuat Pak Kiai mau, maksud gini, ini kan kunjungan pertama ke Suralaya nih. Ya. Kok ada banyak jamaah atau itu banyak kan dari jamaah di rumah atau di kampus? Di kampus ini, di kampus sini. Itu kenapa yang membuat mereka ingin ke Suralaya tuh? Ya setelah barangkali saya cerita mengenai bagian di sana itu, lalu saya kok mereka udah saya ikut Pak, kapan ke sana lagi? Itu saya berkali-kali, hampir tiap bulan Hampir tiap bulan bawa rombongan untuk talqin. Ya hanya biasanya yang terakhir itu malah kita ke Inabah Putra. Pak Anang. Oh, Pak Anang. Karena lewatnya kan sini, lewatnya kan Cikijing naik kelewatan. Kelewatan. Sebelah kiri ya. Pagi langsung ke Abah. Oh gitu. Menginapnya di situ? Di Pak Anang biasanya. Oke. Lalu baru ke Abah paginya itu. Oke. Nah, waktu itu setelah takyin zikir udah hidup belum majelis zikir khatam atau manakib di Semarang tuh Pak Kiai? Belum ada. Ya waktu kan ya praktek sendiri masih di rumah. Dan Pak Kiai ngamalkan sendiri aja di rumah gitu ya. Karena kita belum tahu sebenarnya apa sih ini jadi. Waktu itu kan Abah nggak cerita ini amalan ini yang begini kan belum ada tuh. Urul Zuan belum ada. Lalu setelah berapa tahun kemudian baru ada diktat itu, masih diktat tuh. Oke. Urul Zuan, ternyata ini amalannya ini. Jadi setelah Pak Kiai dapat terima talqin zikir, nggak tahu itu tentang thariqah itu apa, cuman belum kata Pak Ngasih amalkan saja gitu. Ya, dikit. Sampai berapa kali tuh sempat bawa rombongan Pak Kiai? Waduh, agak nggak gitu. Bantung ya. Angkatan pertama kan sudah habis semua yang di sini. Yang sama-sama saya seumuran. Sudah almarhum semua di sini. Okay. Yang seperti yang sekarang kan sudah angkatan ketiga di sini untuk ya katakanlah generasi ketiga. Generasi yang udah lebih muda-muda ya. Iya, muda-muda. Gitu. Sampai berapa lama tuh Pak Kiai akhirnya proses ketemu dengan majelis zikir di Semarang? Barangkali sekitar tahun 90-an ya. 90-an itu mulai dengan khataman. Jadi kita di rumah-rumah jadi khataman itu belum masjid, di rumah jamaah ya. Bergilir gitu. Ya bergilir ya itu. Jadi gitu. Siapa koordinatornya dulu tuh Pak Kiai? Ya waktu ya saya. Ada juga yang imam masjid waktu Bapak Imam Sumarti, ya imam masjid. Saya kan ya saya kan mengganti beliau setelah beliau wafat, saya yang ya dipercaya jadi imam masjid itu. Tapi itu selalu ada tiap bulan kita khataman. Mana lagi belum ada, hanya khataman. Iya, jadi oke. Jadi ini Pak Kiai ini berkala ke Suralaya itu setelah kan kunjungan pertama. Itu sebagai ikhwan lah biasa gitu kan. Adik pas saat manakib mungkin kali ya. Atau Malah di luar manakib malah tidak manakib tuh. Hampir belum tahu manakib, enggak tahu manakib waktu itu belum tahu. Oh, enggak, pasti ketika Suralaya itu pas jadwal manakib bukan? Bukan, ya. Berarti enggak terlalu rame. Ya, itu enggak terlalu rame memang ya. Nah, itu berulang kali hampir setiap bulan bawa rombongan ke Suralaya sampai pada akhirnya gimana ceritanya itu akhirnya dapat amanah dari Pangarsabah untuk wakil talqin tuh Pak Kiai. Ya, itu sebenarnya ya saya juga enggak tahu ya. Jadi yang saya lihat itu malah saya kok mengapa kok ditunjuk wakil talqin. Saya ini kan bukan apa-apa, jadi dan tidak ya dari segi ilmu kan saya tidak punya ilmu apa-apa. Tapi walau alam, jadi memang dalam proses sering ke Abah ini kan namanya sudah ada hubungan batin nampaknya. Sehingga suatu saat yang pernah saya cerita dulu di Zoom itu, suatu saat saya sholat malam. Sholat malam. Yang ada suara burung dara itu yang kok burung dara kok di atas kok. Kalau burung kan mestinya lewat saja lah gitu. Ini berputar terus. Suara nging. Kalau jual burung nggak mungkin di atas. Tapi begitu saya assalamualaikum, salat selesai itu hilang suara itu. Saya tanya saya dengar enggak? Saya nggak dengar. Saya tulis tanggal sekian, jam sekian. Terus tanggal berapa Pak Kiai? Aduh lupa tanggalnya. Tahun, bulan, ya, tahun, 8 berapa ya?
sudah agak lupa. Oh gitu. Saya agenda enggak, dulu saya di agenda tapi agenda sudah ada di mana. Oh gitu. Oh. Terus saya langsung ke sana. Berarti saya langsung ke Abah sudah. Saat itu langsung ke Pangarsabah? Ya selang berapa hari saya ke Selang sana. berapa hari? Tanggal sekian, jam sekian. Saya angkat, aduh, Abah sudah tahu. Oh. Bukan tujuan dikit itu bukan tujuan. Oh, jadi Pak Kiai belum ngomong, belum menyampaikan, Pak Asa bilang tanggal sekian, Ya, jam tanggal sekian. Ya, bukan tujuan, dikit. Lah, seandainya saya nggak ketemu apa mungkin, wah saya sudah barangkali mendapat sesuatu jadi, tapi kan itu bukan tujuan jadi, dikit. Terus maksudnya apa Bang? Ya, Pak Andari sudah nyantol, jadi sebagai apa ya? Istilah sudah apa? Nyambung. Ya nyambung, jadi istilah stop kontak jadi. Oh, Cantolkan. kata Pangarsabah seperti itu. Ya, jadi Pak Anhari sudah nyantol gitu. ya, jadi ibaratnya listrik sudah stop kontak sudah nyantol di sana. Oh, gitu. Nah, jadi nih, Pak Kiai habis sholat malam dengar suara burung seperti itu, beberapa hari kemudian ke Suralaya. Itu sendiri dengan rombongan atau dengan keluarga? Ada rombongan. Betul. Ada rombongan. Terus Hanya kemarin kita bayar mobil kecil. ya. Nah, akhir silaturahmi ke Pangarsabah, begitu musafah dengan beliau, langsung beliau sampaikan tanggal sekian, jam sekian, bukan tujuan. Iya. Tiba-tiba ngomong seperti itu. Iya, jadi. Kan nanti Pak Hari masuk sini. Ya terus saya mau cerita sudah bukan tujuan, dikir. Oh gitu, Masya Allah. Berarti itu beliau benar-benar memantau Pak Kiai ya. Di samping itu saya juga pernah bermimpi ini. Yang saat itu juga, jadi Syekh Abdul Qadir datang ke rumah. Tuan saya datang ke rumah. Pakai ini yang bulat itu yang Udang-udang. Udang bulat. Terus saya, masa sudah Abdul Qadir siapa? Terus Ada adik-adik. Adik ya pernah ada yang Abdullah itu yang adik. Oh iya Pak Abdullah. Itu walau alam tapi ya itu apa? Itu tahun berapa Pak ya? Setelah mimpi setelah dengar burung itu? Bersamaan. Mungkin, enggak jauh beda. Ya jauh beda. Cuma saya kan enggak apa ya? Itu Abdul. Ya emang pakai imamah itu ya. Ya imamah. Ya Allah, ada apakah ada kaitannya dengan saya nggak tahu apa penunjukan wanita ada ya hubungannya dengan itu coba. Oke. Tapi memang ada satu bukan saya bilang satu belum hafal kerucuman. Karena waktu kan Pak Babi kan di Semarang waktu itu. Waktu pelantikan. Lagi sabar. Nah ini diangkat wakil takin itu tahun 2005. 2005. Jadi proses cukup panjang ya. Iya. Dari Pak Kiai pertama kali ke Suralaya mendapat pengalaman tadi yang saat sholat malam, terus didatangi oleh Tuan Syekh gitu kan. Tahun 2005 gimana tuh bisa tiba-tiba Pak Kiai? Satu waktu kan Pak Bavi di Semarang, di kampus Undip dengan memang kita undang waktu. Terus bulan bapak saya kan 1 minggu meninggal waktu. Saya pulang ke Magelang. Terus saya ditelepon sore itu sama dengan Pak Andari dipanggil lah, aduh maaf saya itu sedang 7 hari bapak saya. Terus ditutup. Ya terus itu. Terus saya, aduh ini gimana? Terus saya telepon Pak Bavi. Bavi masih di Semarang. Oh iya masih. Ke Suralaya. Iya, lewat mana? Lewat Magelang. Saya nanti ikut. Nah, saya ikut Pak Bavi ke sana. Sampai di mana tuh? Majenang tuh sudah ditelepon. Pak Andari selamat loh. Sama Pak Haji Baban. Dengan Jejen. Sama ini selamat loh. Apa? Pak Andari diangkat Pak Hilpan. Saya kan menangis. Waduh saya tuh bukan apa-apa. Ugul jumannya nggak hafal kok. Pak yang bilang tidak bisa ditolak, tidak bisa diminta, terima saja. Kan banyak kita ada banyak teman kalah kan tidak hanya Pak Anfiannya. Jadi ya sudah. Saya memang waktu menas dan salah. Pak Win malah loh. Satu malah agak ternyata juga. Saya ini mau disuruh ngambil Pak Andari. Kan saya waduh. Kok sangat tersanjung loh. Jadi kan benar kan dari Semarang kan memang ada acara di Undip. Mungkin panggil bareng kali ya di Undip terus. Kebetulan kan ya itu lewat selatan ya saya ikut itu. Oh jadi memang acara di Undip itu sebenarnya Pak Wafi ini sekali memang dapat tugas untuk jemput Pak Andari. Kayaknya seperti itu jadi saya memang disuruh ngambil di Pak Andari gitu kan. Oh gitu. Tapi kan kan saya lebih waduh kok sampai segitu ya. Itu bulan apa tuh Pak Kiai? Waduh itu 2005 tuh. Ya 2005. Lupa ya kalau di buku sih ada itu di buku ada di SK memang ada ya. Akhirnya kan sampai ke Suralaya nih. Sampai sana. Gimana bisa cerita nggak begitu sampai Suralaya yang masih Pak Kiai? Kan udah selesai di sana. Oh acara ini udah selesai. Udah selesai. Berbarengan dengan siapa aja tuh Pak Kiai dulu?
Ada beberapa juga ya? Pak Harto. yang 2005 itu Pak Harto, lalu Ruswi Lampung. Pak Ruswi. Terus ada kalau di Bu Mangkubad ada. Ya, yang 2005 juga. Nah, jadi nyampe sana sudah selesai. Sudah selesai acara pendelegasian katakan ya. Selesai. Jam berapa nyampe Surela itu Pak Kiai? Ya kayaknya sudah maghrib. Malah itu kita kesasar dari mau ke sholat tapi di Cilacap itu malah arah ke Cilacap. Oh gitu. Kita kesasar nih. Kita tadi salah nggak sholat asar dulu. Jamaah gitu ya. Jamaah. Ya. Gitu. Nah, akhirnya ketemu Pak Ngarsaba juga dong pas nyampe. Ada nggak dari beliau mungkin apa yang beliau sampaikan atau mungkin Pak Kiai bagaimana tuh ketika berinteraksi setelah diangkat jadi wakil takmir? Cuma ya saya diberi yang putih, yang peci putih itu ya. Oh, masih ada dari beliau? Masih ada, Masya Allah. Jadi beliau sendiri ngambil dari kepala beliau sebentar gitu? Enggak, dari itu lewat baban kayak. Oh gitu. Ini dari apa? Kan udah selesai, sama saya kan udah habis maghrib tuh. Ya. Oh gitu. Ya. Masya Allah. Nah itu gimana tuh kalau tadi Pak Kiai diangkat jadi wakil kan sempat tadi gundah gulana tuh. Apa iya saya ini bukan apa-apa. Terus juga maksudnya tadi ada beberapa hal yang belum saya bisa hafalkan gitu kan. Itu gimana tuh Pak Kiai prosesnya? Ya memang bang, waduh ini kan ya termasuk tanggung jawab. Jadi bagi muda ini wah ya modalmu harus terus membaca terus, akhirnya lama-lama kok lalu bisa hafal akhirnya. Kan panjang tuh pertama tuh kan panjang tuh. Ya akhirnya hafal juga akhirnya ya. Jadi, memang waktu itu ya waduh gak berat juga deh. Oke. Itu apa namanya pengalaman Pak Kiai ya terlepas sudah diangkat jadi wakil takmir atau belum, ada nggak pengalaman berinteraksi dengan Pak Ngarsabah yang sangat berkesan? Ya waktu itu saya minta izin untuk naik haji. Naik haji ke Mekah itu gampang, kalau naik haji itu susah. Waktu saya belum menangkap maknanya itu jadi memang kalau ke Mekah itu kan terbang aja. Gampang ya, tapi kalau haji itu jadi waktu ya saya minta doa restu sama istri itu. Jadi mau mohon doa restu sama berangkat haji ya Pak. Ya merestu aja gitu, tapi nggak ada pesan apa-apa. Cuma emang saya pernah lupa ingat tuh. Ya saya diberi bacaan amalan-amalan untuk dari di sana. Ya untuk di sana itu kan ada yang di sunah ada buku itu ada. Buku yang kecil dulu itu. Kitab sunat dulu. Oh, sunat ya, yang agis ini yang gitu, suruh diamalkan di sana. Ya itu diamalkan di sana itu nampaknya ya itu waktu itu kan ada huru-hara di Masjidil Haram itu. Kenapa tuh? Jadi ya waktu nggak jelas apa, tapi orang berdoa semua dari masjid itu. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 92 ya. Ternyata itu ada helikopter mendarat di atas masjid. Orang pada lari, ada bilang, nanti ada kucing. Ada kucing bareng. Di Madinah? Bukan di Masjidil Haram. Oh, di Masjidil Haram. Orang pada lari semua. Tapi saya kan sama istri kan di dekat dinding, jadi nggak usah lari, kita sini aja, cuma lari kan. Ya jadi itu ya ternyata ya ada tamu. Ada kucing, kok kucing bareng apa no? Tadi itu helikopter siapa yang turun di situ? Walau alam tidak tahu ya, tapi di dekat Masjidil Haram. Kayaknya malah di landing dia kan suara kan guru. Orang udah lari semua loh kok. Saya sih tidak lari, saya biar aja. Gitu jadi ya. Waktu itu jadi memang tahun 92 ya. Itu haji dengan ibu ya? Dengan ibu ya itu. Gitu. Semula 92 lalu 93 saya berangkat. Kan semula kan saya dengan bapak, terus rapat keluarga mbok ben karo ibu sama Simbo. Aduh aku ra iso nek ngancani. Terus saya tahun 93 saya berangkat itu. Jadi 92 bapak ibu, terus 93 saya berangkat itu dengan istri. Saya kan waduh saya kan kalau maunya sendiri, mosok sendiri ngaji karo nyonya itu lah gimana. Nah, bulan saya punya call waktu itu. Punya apa? Call mobil. Oh, mobil call. Iya. Saya dulu waktu S2. Jadi dapat call, Desan punya dapat beasiswa Super Semar 2 tahun. Terus kan saya ikut di rumah mertua jadi
lalu pulang tuh bisa waktu hanya 2 juta seperempat. Terus setelah mau haji itu saya jual. Terus akhirnya laku 4 juta berapa. Nanti alhamdulillah haji. Saya kan naik haji itu. Iya, haji kol. Ya, haji kol. Cuma ya memang ya masya Allah jadi. Di sana tuh yang saya syukur. Jadi kan semula nggak pernah terpikir kalau bisa berangkat bersama. Jadi alhamdulillah bisa berangkat. Pada akhirnya dari dia kan 3 bulan sudah naik haji. Itu kondi ya Pak. Iya, emang nggak boleh nggak bisa kalau berkendak ya. Iya. Tapi memang saya memang agak kuat sekali tadi sampai sangat sering gini. Pokoknya kalau enggak saya naik haji sampai ini rumah saya kan dan rumah sana deh. Terus sampai makan rayap tuh, nek dandani kuwi ora sebuah kaji ya. Jemuran bocor, wes nek didani ku meremen-remen, akhirnya sudah sebuah kaji ya. Sampai satu kali malam sering labbaik Allahumma labbaik. Oh, setiap malam? Iya, kalau malam tuh sering sambil lihat ya entah setengah sadet labbaik Allahumma labbaik la syarika. Alhamdulillah ya terus ya alhamdulillah ya itu saya sering diundang ke Migas ada kuliah di sana, dia bilang ada tempat akhirnya harus bisa berangkat. Tadi suatu saat saya udah ini kan biasa ibu kan nabung lewat ya perhiasan. Sudah kita cari dulu kwitansi, terus sekarang dihitung dulu, nggak usah akhirnya jadi jual, alhamdulillah jadi akhirnya malah tidak jual apa-apa. Jual apa-apa ya. Ya akhirnya ya memang alhamdulillah. Jadi memang ada dorongan kuat kerinduan Pak Yai untuk bisa pergi haji. Ya waktu itu. Makanya tengah malam sering labbaik gitu ya. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan di Jawa Tengah, di Semarang juga sudah cukup banyak ikhwan nih Pak Yai. Ya. Itu kalau majelis manakib rutin di Al Muhtadun ini di Banteng ini tiap hari apa tuh Pak Yai? Ahad ketiga. Ahad ketiga. Ya, jadi pagi ya? Ya, pagi jam 9 sampai zuhur. Ya. Oh, itu dari mana aja tuh yang datang Pak Yai? Alhamdulillah ini ya sering dari Pati, ada dari Karangannya Solo Tigo. Cuma sering saya atur, tolong kalau nanti anak saya nanti ya kalau saya ibu ibu bela kasihan kalau bersama-sama karena pernah 200 itu kan persiapannya kan juga agak dari Wonosobo pernah tuh 2 bis Wonosobo. Masya Allah. Karanganyar Pak Pati itu nampung nggak tuh ya banyak begitu Pak? Ya waktu kan belum ada COVID ya di duduknya masih tidak masalah. Nah, sampai sekarang masih kita Pati datang dari Solo Tigo, dari Kendal, dari ini. Nah, itu sekali juga ada yang mau belajar zikir ya. Iya biasa gitu ya. Ya alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman semua ini kalau jadwal rutin manakib ya, rutin di Masjid Al Muhtadun Jalan Banteng Gayam Sari ini tuh Ahad ketiga. Ya. Dari pagi jam sampai dengan jam 9 sampai dengan zuhur. Jadi kalau ada ikhwan ahwat yang mau ajak keluarga, teman kerabat, talqin zikir, ingat aja Masjid Al Muhtadun Ahad ketiga Gayam Sari Banteng Ahad ketiga gitu. Kita udah tanya memang. Gitu. Ketiga apa pedomannya Ahad ketiga tuh. Pedoman Ahad ketiga. Kalau di Jakarta kan Ahad kedua. Oh, Ahad kedua ya. Hari Ahad kedua setiap bulan gitu kan. Nah, alhamdulillah. Nah, Pak Kiai terakhir nih Pak Kiai. Pak Kiai melihat sosok Pangersabah bagaimana Pak Kiai? Ya bila sebagai guru ya. Memang saya karena dulu saya kan katakan enggak punya guru dalam bimbingan rohani itu. Sehingga dulu waktu di Zoom itu saya pernah cerita 1 sampai apa. Nah, itu gimana? Sorry, mohon maaf nih sebelum masuk itu. Dulu memang ada amalih yang Pak Kiai amalkan tanpa bimbingan guru. Kalau boleh cerita sedikit Pak ya. Dulu saya sering baca ayat kursi. Ayat kursi memang selalu baca di mana ayat kursi sampai ya itu memang di Surakarta di Masjid Tukung saya mau bunuh takmirnya itu ya kan. Barangkali karena nggak ada gula saya merasa benar. Saya kan ada enggak suara saya jelek. Tapi terus dimarahi sama takmirnya. Terus saya bilang yang salah saja kan bila dimarahin suanan welek dan memalukan. Maaf Pak, yang salah bukan bila tapi saya Pak yang salah. Tapi niat saya baik Pak. Mungkin suara saya jelek tapi niat saya baik. Terus saya tanda anggota. Wah, saya juga sarjana. Wah Bapak, akhirnya komat bilang sama Bilal komat, akhirnya terus
Komat saya dekat dia aja jadi. Begitu dia mau pergi, maaf Pak, saya mau bicara dulu. Akhirnya saya ngomong-ngomong di dekat di Cerambi toh. Terus Bapak minta maaf enggak, yang salah tuh saya. Tapi kalau Bapak marahi Bilal berarti kan Bapak juga enggak benar aku. Artinya saya yang dimarahi jangan. Akhirnya Bapak saya beri ultimatum. Kalau sampai itu ketika Mbak Nia saya bunuh di sini. Saya udah begini. Allah la ilaha illallah ayat Quran. Ketiga waktu dia meluk saya tuh. Gitu. Ya, atau Bilalnya bilang, wah kena batunya tuh Pak. Gitu. Memang tuh kepala keras kepala itu Pak. Gitu. Jadi ada luapan emosi itu Pak Kiai. Karena itu yang dulu di bioskop tuh apa tuh dulu Pak Kiai pernah cerita? Gimana tuh? Itu sebelumnya gimana tuh? Sebelumnya kan saya lah itu makanya saya tuh belajar sendiri tanpa guru ya. Lalu saya kan kayak ada bisikan. Saya tugas ke Solo penelitian. Terus nanti di bawah jembatan Bengawan Solo ada harta karun. Saya dapat travel bag dari sini. Nanti saya pulang bawa emas, harta karun, bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Nah betul lah, saya mengajak tukang beca tuh untuk menggali itu. 2 orang tukang beca saja. Oh gitu, terus? Terus datangi satpam. Apa ada izin Pak? Ya enggak boleh. Sudah pulang Pak. Pulang terus sudah saya di drop di bioskop aja mau nonton film itu. Gitu. Dan teman-teman itu film Nabi Musa itu. Ya, tapi ya itu setelah dari situ kan saya kan subuhnya kan di masjid itu subuh jadi karena waktu melihat film itu kan juga teriak tuh. Oh di bioskop pakai bioskop ya saya meloncat dari kursi. Kenapa tuh? Saya pengganti Nabi Musa dan begitu Nabi Musa kan pakai sinar tuh. Saya pengganti Nabi Musa. Saya loncat, ayo semua takbir. Nggak ada yang takbir. Orang Solo kafir. saya lari pintu bioskop saya tarik. Terus semakin lama semakin luar biasa. Jadi kekuatannya luar biasa. Bapak, saya buka pintunya aja nanti roboh. Dibuka saya lari, saya mencari teman dokter. Saya minta obat penenang. Oh gitu. Ada di Solo ada dokter siapa dulu juga lupa nama. Oke, obat penenang saya tidur. Terus jam 12 saya bangun lapar toh. Saya kembali mencari makan dekat bioskop itu. Saya makan di sana. Saya tanya Pak tadi ada yang enggak Pak. Teriak Allahu Akbar. Kayak Bapak itu baca. Bapak bercanda itu saya Pak. Ada minta maaf dicium kaki saya. Itu tahun berapa tuh Pak Yai? Terus saya udah dosen. Tapi masih 30-40-an kali mungkin ya usia. Usianya ya sekitar tahun 80-an berapa. Ya masih. Memang saya di kampus kan sudah dibilang gila, dicap gila. Oh gitu. Pak Mulandi itu dari Pak Mulandi, Prof. Zaman Muaya kan dia PD3 saya lupa tuh. Terus ya tuh kan saya di sini memang taunya dari gila tuh di kampung nih. Kan saya ya itu ya salah saya bareng ini. Banjir terus. Saya kan keluar rumah mubeng RT adzan Allahu Akbar. Kalau sini kan Islamnya masih banyak KTP tuh. Wong anyar udan-udan adzan ya itu ya. Itu kan sunahnya gitu kalau kita takut itu kan lah itu wes. Habis itu kan satu punya kambing, pelihara kambing. Atau Idul Adha saya ada tukang kambing lewat saya beli. Pertama berapa? 60. Itu ada 10 ekor 60. Sudah beli semua. Terus saya simpan rumah di sana. Kan ada rumah yang saya dapat anak saya. Yang 4 itu dibeli 60.000 sudah. Kan untung tuh saya. 10 ekor 60.000, yang 4 dibeli Bank Budaya 60.000. Saya tergerak untuk beli kambing. Juga saya beli kambing banyak. Beli kambing banyak, akhirnya barangnya terlalu capek mungkin ya. Sampai ada yang bilang, Pak dari Dan, saya kejar tuh. Kalau bilang edan saya bunuh. Saya bunuh mesti itu. Mboten kondo edan, udan. Wong panas-panas kok udan. Minta Bapak nyuwun ngapunten. Akhirnya saya oleh dokter keluarga, sudah ada yang tetangga di Mes Undip itu. Pak dari istirahat. Pak itu ibaratnya mesin tapi kalau dinyalakan terus nanti meledak Pak. Bosannya sarankan nanti
Terus saya di kampus juga saya ngamuk-ngamuk di kampus. Ya, makanya disuruh Pak Hadi dites jadi koordinator pengawas. Semua yang telat profesor ndak pandang bodoh, telat ndak boleh ya. Wah, Hadi kok galak. Saya mulai saya kan tidak piye mula belum berhoro tuh. Apa ya wis. Akhirnya suatu saat dia itu jelas dekannya itu kan agak ya enggak beres tuh. Saya antam dekannya tuh. Ada sesuatu yang enggak beres. Maaf Pak, saya sudah butuh. Bapak emosi ini. Bapak sudah butuh belum? Dia kaget loh. Kok pertanyaan sudah butuh belum? Saya sudah butuh Pak, saya tenang Pak. Jadi akhirnya rame sampai akhirnya dekannya turun waktu itu. Saya dituduh jadi anunya apa? Mengkudeta. Ya macam itulah. Provokatornya lah. Ya terus saya bilang, oh Pak Hadi pion, tanya pion aja. Mesti ada yang lebih senior ya. Wah yang itu senior marah-marah juga. Makanya rame semua dundang, rektornya dundang. Pokoknya saya Pak, dalangnya saya, pionnya juga saya. Akhirnya sudah gue tak istirahat main yang gelang, masuk ke RSC Magelang, masakin Magelang. Oh gitu. Saya boleh sekali biayai rektor universitas saya. Ya sudah ditanggung. Itu yang kedua kali sudah itu. Yang pertama sih mahasiswa dulu. Betul. Yang kedua kali tadi. Nah dampak itu dulu karena Amalia nggak ada bimbingan guru, emosi meluap-meluap gitu kan. Setelah mengamalkan TK itu ada ininya ya Pak Kiai ya? Ya alhamdulillah. Memang saya dulu ada yang Ikhwan sini tapi sudah sepuh ya. Pak Hadi tidak bisa. Kita itu kalau kembali ke surat Yasin wa ma alaina illal balaghul mubin. Jadi kita hanya menyampaikan. Soal hidayah itu bukan urusan kita. Ya itu jadi kalau ada di surat Yasin tuh wa ma alaina illal balagh. Jadi kita hanya menyampaikan. Setelah dia ikut tidak itu bukan wewenang kita. Ya saya ya sudah ya. Memang ya saya kan ya agak semua bilang iya. Jadi pengen mengajak sama orang biar benar biar ikut apa mau kita ya. Padahal tugas kita hanya menyampaikan ya. Sampai lalu hari raya kan takbir keliling tuh. Yang judi-judi ya bubarkan semua. Tukang becak kan tidak judi. Takbiran kok judi. Yang becak itu loh. Iya ada ini ya. Ya saya kan takbir keliling sama anak-anak tuh. Bubar ayo bubar bunuh bubar semua tukang becaan. Ya, emang ya harus. Tapi alhamdulillah nggak ada yang sempat sampai terjadi kontak fisik ya. Ada. Iya, yang repotnya kalau ada yang jawaban itu kontak fisik. Kalau di Demak saya tapi saya yang mukul saya. Di Gitu. Demak tuh itu saya mukul memang. Masya Allah. So tendang tuh. Saya sama dengan anak saya yang ini laki-laki masih siapa Vespa. Saya ngejak orang bule dosen dari Inggris tuh. Saya di Demak melihat orang kan banyak sekali kan. Gerbek Demak itu penuh tuh, hujan sekali. Hujan lalu semua naik masjid, pakai sepatu sandal, semua kotor sekali. Terus saya minta izin, saya tertipan Pak. Saya naik Allahu Akbar, saya pukul, saya lempar semua keluar. Terus sudah bersih, terus saya lapor. Saya mau sebentar tolong dibersihkan, saya mau salat di sini. Bapak dah ini, tidak usah tahu siapa. Tapi yang orang Inggris itu, please stay over ya. Anak saya juga nangis anak saya. Bapak acara apa salat saya pulang. Jadi saya naik Vespa waktu itu. Jadi itu kan tidak terkendali jadi. Betul. Memang ya. Ya karena ada gurunya lalu kekuatan memang luar biasa. Saya kalau dikerubut uang samsi ya kalah tem sih. Rotan doang soal pukul lempar sepatu semua lempar keluar. Jadi Masya Allah, jadi dengan mengamalkan Amalia yang dengan bimbingan guru ini, terlebih lagi dengan Amalia di Pangasaba itu membuat banyak perubahan ya. Jadi kita nggak lebih nggak terbebani kalau orang tuh harus ikut apa kata kita, lebih kita pada coba menyampaikan, tinggal hidayahnya itu mereka mau nerima atau enggak gitu ya. Nggak akan balik ke itu sama inal balagh. Nah iya. Nah berarti tadi pertanyaan terakhir belum dijawab nih, sosok Pangasaba menurut Pak Kiai Anari. Ya itulah ya memang guru-guru kita ya. Jadi beliau itu nggak pernah istilahnya itu selalu bicara kan sangat lemah lembut dalam hati, nggak pernah apalagi yang menyinggung perasaan tidak melihat ya. Hampir selalu pertanyaan sudah makan belum, sudah makan belum. Jadi saya juga belum pernah mendengar apa yang perkataan jangan, selalu
enak jadi. Jadi memang beliau ini ya memuliakan tamu, Ya, tahu, selalu ya, bicara ya, tidak ya. merendahkan orang Sampai lain. ya gitu saya ya. itu kalau naik haji ke Mekah itu gampang, kalau naik haji sudah. Waktu ya saya minta 200 juta mau haji. Malah dia diberi itu amalan-amalan. Malah yang satu lagi yang itu yang saya lupa itu kok. Allahumma zinni wala tangkusni warzuqni. Itu kok saya diberi itu juga. Waktu mau haji tahu saya lupa tuh. Karena emang di sana kan ya ada ya keajaiban. Uang saya hilang tuh. Uang hilang. Jadi contoh di sini $700 tuh. Begitu kan belum bisa masuk maktab, kita langsung tawaf dulu. Butuh pulang tawaf, uangnya hilang. Sudah ikhlas. Teman saya $3.000 waktu itu hilang, dia stres. Saya sudah memang anak istri juga untuk segini ya wes. Tapi begitu mau haji kan persiapan untuk di Wukuf itu. Sore saya cari sabuknya. Lu kok ada posisinya cukup berdiri uang itu. Kan di sini ada gesper, di sini ada ceritan tok. Itu uangnya sih berdiri. Jadi aneh tadi itu yang walau alam jadi. Ya mungkin barangkali kalau uang itu enggak disimpankan atau disembunyikan kan godanya belanja. Betul. Aja. Dari masjid ke itu kan mesti. Nah, teman sudah selesai haji kan bebas. Ya, itu barangkali itu. Jadi ya alhamdulillah. Alhamdulillah ini Pak Kiai ini. Alhamdulillah kisah Pak Kiai sangat menarik. Mudah-mudahan juga Pak Kiai dengan keluarga sehat. Bagi saya lihat nih keluarga Pak Kiai ini keluarga besar gitu kan. Ya. Putra-putranya juga Pak Kiai sehat. Anak saya juga sudah talqin. Alhamdulillah. Dia di Pekanbaru kan ada masalah di lapangan. Dia pulang minta talqin. Dengan Pak Kiai. Pak Jari. Oh, itu ke Pekalongan. Pekalongan kan gak enak kalau iya, sudah. Kalau anak ini gitu. Iya. Tapi yang perempuan malah abah langsung. Yang duduknya ini. Dia dulu di Bank Danamon dulu. Oh gitu. Alhamdulillah. Suwi menak salat. Pada saat itu kan dia masih dikit. Ya, Insyaallah. Terima kasih banyak nih Pak Kiai. Oh ya. Turun sangat. Insyaallah nanti kita jumpa lagi untuk program lainnya dengan TK News. Semoga Pak Kiai dan keluarga sehat semuanya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.